Halo guys, balik lagi di channel Mr. Trade-in dengan ISG Daily hari ini di tanggal 6 April di hari Kamis teman-teman. Hari ini merupakan hari terakhir ya perdagangan di minggu ini karena besok Jumat itu libur teman-teman tanggal merah. Oke, langsung aja kita lihat ya hari ini market akhirnya ditutup koreksi minus 0,39%. Dan kali ini dia kembali di bawah level 6.800 teman-teman nih, di 6.793 ya. Apakah tandanya artinya market kita breakdown teman-teman dari support? Nanti saya akan coba bahas di bagian teknikal teman-teman. Sebelum itu kita coba lihat dulu sektoral hari ini mayoritas cukup melemah ya. Dari sektor kesehatan yang cukup melemah nih, dan juga sektor teknologi teman-teman ya. Dari emiten Goto nih hari ini cukup melemah juga. Sedangkan untuk perbankan dia menguat tipis ya teman-teman. Jadi hari ini cukup rata nih dari sektornya untuk koreksinya ya. Kemudian kita mungkin lihat sekilas untuk banking kita ya. Bank BCA hari ini 0,29%, 8750. Kemudian Bank Mandiri hari ini minus 0,96%, 5175 ya. Lalu Bank BNI menguat 0,54%, jadi 9.375. Kemudian Bank BRI menguat 0,21% di 4.840 ya. Kita cek juga hari ini Goto. Akhirnya closingannya di 101 teman-teman, minus 5,6% ya. Kemudian untuk kurs rupiah kita sedikit melemah teman-teman di akhir di hari Kamis ini ya, di 14.940-an teman-teman, jadi sedikit melemah untuk rupiah kita. Dan langsung aja kita cek ke teknikalnya teman-teman ya, karena berhubung besok itu libur, jadi hari ini merupakan penutupan candle weekly teman-teman. Jadi hari ini saya akan bahas sedikit secara weekly ya. Secara weekly di sini terlihat sementara ini masih cukup terreject ya teman-teman. Masih cukup terreject nih dari garis exponential moving average sebagai resisten teman-teman. Jadi selama 2 minggu ini market kita cukup struggling untuk bisa breakout ke atas teman-teman. Untuk minggu depan sih kalau misalkan saya lihat, kalau misalkan belum berhasil juga untuk breakout ke atas teman-teman, secara potensi malah akan ke bawah teman-teman, malah akan terjadi koreksi nih. Cuma kita perlu pantau ya untuk pastinya. Sementara ini sih mungkin untuk note penting dari time frame weekly, yang pertama mungkin resistnya di support ya di 6.500an ini harus cukup terjaga. Kemudian yang kedua merupakan resist penting yang harus dilewati oleh ISG untuk konfirmasi bahwa akan kembali lanjut ke atas teman-teman, yaitu di sekitar 6.950-an ya, lebih di sini nih. Alangkah bagusnya kalau misalkan bisa breakout minimal ke langsung ke 7.000 teman-teman, itu baru akan konfirmasi bahwa ISG akan kembali lanjut penguatan ya ke atas. Cuma menariknya di sini secara indikator MACD terlihat sini sedikit lagi ya mau terjadi bull cross ke atas, dan juga secara histogramnya udah hampir memasuki teritori bullish teman-teman nih, yang hijau ya. Jadi secara indikator momentum sebenarnya udah mulai tanda-tanda terlihat untuk penguatan ke atas teman-teman. Cuman di sini balik lagi ya, kalau misalkan secara bayarnya belum ada, maka sementara masih akan terreject dan kembali koreksi teman-teman. Oke, itu dari weekly. Sekarang dari time frame daily ya, sekilas aja saya akan tambahkan sedikit untuk garis-garisnya. Secara daily hari ini memang closingannya di bawah 6.800 teman-teman. Cuman saya belum bisa bilang bahwa ini berarti jebol support ya, karena kalau saya lihat di sini masih ada satu support lagi yang cukup penting nih, di sekitar 6.000
780 ya. Dan juga di situ terdapat beberapa garis eksponensial moving average teman-teman. Jadi dari sini cukup menumpuk nih. Oleh karena itu bisa saya jadikan patokan. Sementara ini mungkin masih terjaga ya di area support ini, jadi belum bisa dibilang untuk IHSG kita jebol teman-teman. Kalau misalkan ternyata dia jebol dari sini, baru saya akan lebih confirm untuk kembali koreksi dulu ke bawah nih teman-teman untuk IHSG kita ya. Terus secara time frame kecil juga terlihat ya teman-teman. Di sini IHSG kita cukup struggling untuk mempertahankan level support ya, udah kurang lebih 3 kali nih masih bertahan, jadi ya perlu dipantau teman-teman, karena kalau misalkan jebol harusnya sih akan cukup berasa nih kalau misalkan dia koreksi ya lebih dalam lagi. Oke, gitu aja sementara untuk IHSG kita. Dan hari ini hari Kamis teman-teman, berhubung hari-hari terakhir di minggu ini, jadi saya akan membahas untuk updatean dari pantauan saham kita ya teman-teman. Oke, yang pertama untuk pantauan kita seperti yang minggu lalu ya teman-teman, ada Adaro. Di sini saya akan update untuk Adaro ya teman-teman, karena saya lihat Adaro ini dia cukup penguatannya cukup signifikan ya teman-teman selama kurang lebih 2 minggu ini. Secara trading plan saya lihat udah berhasil teman-teman nih menyentuh ya, bahkan melewati 3100 sebagai area TP2 kita teman-teman. Jadi harusnya udah hit ya teman-teman untuk TP2 nya. Nah, cuman secara closingan hari ini terlihat kurang bagus nih. Jadi kalau saya bilang mungkin untuk minggu depan Adaro akan terjadi koreksi teman-teman. Terus buat teman-teman yang mungkin masih pegang dari bawah, yang masih mau follow up ya, kalau saya pribadi mungkin bisa saranin teman-teman untuk trailing stop aja, dinaikin ya untuk stop lossnya, dinaikin trailing stopnya ke atas 2850 ya teman-teman untuk trailing stop nih. Jadi kalau misalkan dia sampai ke bawah sini, maka posisinya masih profit teman-teman. Terus buat teman-teman yang mungkin udah full keluar juga ya, harusnya udah profit lumayan sekitar 10%-an teman-teman ya, harusnya dapat segituan. Jadi harusnya Adaro ini cukup bagus ya untuk bisa kita pantau kembali nih, karena secara isunya itu dia mau buyback teman-teman, jadi harusnya masih cukup oke untuk kita bisa pantau ya. Jadi sementara Adaro ini so far masih bisa dipantau dan sementara udah di TP2 teman-teman. Oke, yang kedua langsung aja TRGU. Di sini hari ini closingannya 216 ya teman-teman. Kalau saya lihat itu masih cukup dijaga ya untuk beatnya di 216 terlihat cukup tebal teman-teman. Jadi bisa kita jadikan untuk bahwa TRGU ini masih cukup terjaga teman-teman nih. Untuk areanya masih sama, entry-nya di 216 sampai 220 ya. Kalau teman-teman ada yang ikut mungkin udah ada yang dapet, sementara masih bisa dipantau nih. Terus untuk stop loss-nya, kalau misalkan dia rata jebol dan closingannya di bawah 214 teman-teman, bisa di cut loss dulu. Kemudian untuk TP-nya, kalau misalkan nanti dia kembali menguat, yang pertama mungkin di sekitar 230 ya sebagai TP pertama kita. Nextnya 238, baru 250 ke atas teman-teman. Jadi untuk TRGU so far masih bisa dipantau ya teman-teman. Buat yang masih mau ikutan masih boleh, cuman harus dipantau ketat ya, karena ini udah agak lumayan mepet dengan
titik stop loss ya teman-teman. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, nah di sini ada Bian yang seperti minggu lalu juga. Untuk Bian minggu ini dia langsung kembali lanjut ke atas teman-teman. Jadi untuk area entry-nya saya rasa kemarin itu nggak dapet ya, di sekitar 20.100 sampai dengan 20.700 mungkin dapat dikit nih, karena sempat menyentuh di 20.650 ya. Nah sekarang posisinya dia udah dekat di resist nih teman-teman, di sekitar 21.700an. Karena Bian ini kan cuman ibaratnya saya spekulasi ya, karena dia market itu berhasil breakout nih di resistnya di 19.800 kurang lebih. Jadi untuk spekulasi singkat aja, karena ini nggak dapet, jadi saya akan hapus saja dari pantauan kita ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mungkin masih ada pegang dari area bawah nih, masih bisa dipantau karena menurut saya cukup bagus untuk Bian ini. Secara potensi mungkin masih akan kembali ke atas nih. Cuman untuk saya pribadi akan saya hapus ya untuk pantauannya. Oke, yang terakhir teman-teman, di sini pantauan baru yaitu ada CBPE ya. Ini emiten properti teman-teman. Di sini saya buatkan untuk trading plan yang baru. Terlihat untuk CBPE ini sebenarnya dia masih bertahan ya di atas support yang cukup menahan nih. Kurang lebih udah cukup lama juga, di sekitar 145 sampai dengan 147 teman-teman. Maka dari itu area ini saya jadikan sebagai area entry ya teman-teman, 145 sampai 148 nih. Dan untuk stop lossnya, kalau misalkan dia ternyata jebol dan closingannya di bawah 144 teman-teman, bisa di stop loss dulu. Lalu untuk TP yang pertama, harusnya dia bisa kembali minimal ke resist ya di 158 teman-teman. TP2 nya mungkin agak sedikit jauh, maka saya nggak akan bahas lebih lanjut. Mungkin yang pertama bisa dilihat di sini untuk entry-nya dulu ya, karena di sini udah dekat area entry teman-teman. Jadi buat kalian yang mau coba spekulasi, bisa coba ya, karena saya pribadi pun ada entry di emiten ini, karena saya lihat udah cukup low risk juga ya teman-teman. Karena secara risk reward rasionya, anggap saya dapatnya di sekitar rata-rata 146, maka untuk risk rewardnya kurang lebih 1/4 teman-teman. Jadi cukup worth it menurut saya, bisa dicoba ya untuk spekulasi ini. Oke, jadi kurang lebih begitu aja untuk hari ini ya, untuk 4 pantauan saham kita. Tadi yang pertama ada Adaro masih oke teman-teman. Harusnya buat yang ikut dari awal udah profit 10%an ya. Jadi so far so good, yang masih bisa dipantau juga masih bisa di follow up ya untuk emiten ini. Terus yang kedua juga TRGU, ini masih area beli teman-teman, masih cukup terjaga di area supportnya, jadi harusnya masih oke nih. Kemudian yang ketiga untuk Bian, karena nggak dapat, saya akan skip aja emiten ini ya. Lalu yang keempat CBPE, ini emiten baru untuk pantauan kita. So far masih area entry, teman-teman yang mau ikut bisa coba dipantau nih untuk trading plan-nya. Oke teman-teman, demikian untuk hari ini ya. Dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Kamis tanggal 6 April 2023. Oke, thank you semuanya buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman lakukan kembali analisa ulang ya, untuk setiap analisa maupun trading plan yang saya berikan teman-teman. Oke, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Happy weekend teman-teman, selamat beristirahat untuk 3 hari ke depan. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.